Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Aulia dengan NIM B1B1222034. Di sini saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Pada materi ini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Bagian yang pertama yaitu mengenai pemerintah dan rumah tangga, kemudian peranan pemerintah dalam perekonomian, yang ketiga ada kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar, dan yang terakhir adalah mengenai eksternalitas, barang publik, dan juga macam kegiatan pemerintah. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih tata kelola keuangan itu. Tata kelola keuangan sendiri atau biasa juga disebut dengan pengelola keuangan adalah suatu kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan dalam memanfaatkan dana usaha. Kemudian, untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik, diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya, dalam pemerintahan itu ada yang namanya good governance. Nah, good governance ini adalah suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan juga keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh 3 komponen, yakni pemerintah, rakyat, dan swasta bisnis. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Di sini saya akan memasuki pada bagian materi yang pertama, yaitu mengenai tata kelola keuangan dalam pemerintah dan rumah tangga. Nah, tata kelola keuangan rumah tangga ini melibatkan pengelolaan keuangan individu atau keluarga. Tujuan dari tata kelola keuangan rumah tangga adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran agar keuangan keluarga lebih terarah dan stabil. Selanjutnya, dalam buku pengantar ekonomi, investasi dan keuangan rumah tangga pemerintah merupakan pengatur dan penentu kebijakan pemerintah di sebuah wilayah atau suatu negara. Sebagai pelaku ekonomi, ada 3 peran penting rumah tangga pemerintah dalam kegiatan perekonomian, yaitu yang pertama sebagai produsen. Nah, peran penting rumah tangga pemerintahan yang pertama ini memproduksi barang dan jasa. Salah satu contohnya adalah BUMN. BUMN ini adalah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka pemerintah mengelola BUMN untuk melakukan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Selanjutnya sebagai konsumen. Dalam perekonomian Indonesia, peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen jadi salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi, sebab belanja pemerintah bernilai besar dan jadi pengeluaran rutin setiap tahun. Maka dari itu, peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen ini terlihat dari aktivitas berbagai instansi dari level pusat maupun daerah dalam membelanjakan anggaran negara untuk berbagai keperluan. Belanja menggunakan anggaran APBN maupun APBD itu umumnya dilakukan untuk melalui penggandaan barang dan jasa, baik secara langsung jika nilainya kecil atau lewat lelang. Contoh rumah tangga pemerintah sebagai konsumen adalah belanja APBN atau APBD untuk pembelian sarana dan prasarana instansi, pembangunan jalan, penggandaan mobil dinas, perbaikan gedung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah sebagai regulator atau pengatur. Nah, dalam bagian ini, rumah tangga pemerintah itu berperan penting karena untuk mengatur perekonomian ketika dijalankan agar kesejahteraan masyarakat berjalan adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat pemerintah, misalnya pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar. Peran lainnya juga sebagai penentu kebijakan ekonomi. Contoh kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah adalah ada kebijakan fiskal, yaitu mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kemudian ada kebijakan moneter, di mana mengatur jumlah yang beredar dalam upaya mengendalikan laju inflasi. Kemudian yang ketiga, ada kebijakan ekonomi internasional mengatur terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara. Selanjutnya mengenai bagian yang kedua, yaitu
peranan pemerintah dalam perekonomian. Nah, pada bagian ini pemerintah itu sebagai pengatur atau regulator juga, sebagai konsumen juga, dan juga sebagai produsen. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian, sehingga dengan diaturnya perekonomian maka akan didapatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah itu memiliki 3 peran penting. Yang pertama, regulator ekonomi, kemudian ada konsumen, dan juga produsen. Bagian yang ketiga yang akan saya jelaskan ialah mengenai kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Nah, kepincangan sendiri ialah suatu kegagalan. Jadi, hal itu dapat terjadi dikarenakan sistem harga gagal untuk menghitung semua biaya dan manfaat dalam pasar. Kegagalan pasar sendiri adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar juga dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Kemudian ada 4 faktor kegagalan pasar, yaitu ada public goods, kemudian eksternalitas, terus terjadinya pasar tidak penuh, dan yang terakhir terjadinya kegagalan informasi. Yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai eksternalitas, barang publik, dan juga macam kegiatan pemerintah. Eksternalitas sendiri, menurut Du dan Friedlander dalam buku Si Tompul 1984 halaman 61, eksternalitas itu timbul dari interaksi antara fungsi-fungsi produksi dan perusahaan atau fungsi-fungsi kegunaan dari perorangan yang tidak tercermin di dalam harga-harga barang tersebut. Sedangkan menurut Mankiw tahun 2003 halaman 285, eksternalitas adalah dampak yang timbul karena tindakan seseorang atau pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain, dan orang tersebut tidak membayar maupun menerima kompensasi dari dampak tindakan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksternalitas adalah dampak yang dihasilkan seseorang dari suatu kegiatan yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan eksternalitas adalah seperti yang disebutkan, adanya kegagalan pasar, ketersediaan barang publik, kemudian kegagalan pemerintah. Karena sifat-sifatnya, ketersediaan barang publik akhirnya mengakibatkan penurunan keinginan atau inisiatif masyarakat untuk berkontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai public goods atau barang publik. Nah, public goods sendiri merupakan barang yang disediakan oleh produsen dengan jumlah yang sama, sehingga tidak akan mengurangi ketersediaan barang tersebut. Sebuah barang dapat dikatakan sebagai public goods jika barang tersebut memiliki 2 karakteristik berupa non-rival dan juga non-excludable. Non-rival artinya penggunaan suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan seseorang untuk juga mengonsumsi barang yang sama. Kemudian, sedangkan non-excludable adalah tidak ada satupun orang yang tidak boleh menggunakan barang publik yang tersedia. Contoh public goods sendiri adalah barang ataupun tempat yang diberikan oleh pemerintah berupa jalan raya, lampu lalu lintas, dan jembatan yang didanai oleh APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Selanjutnya, yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai macam kegiatan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi di dalam perekonomian Indonesia. Pelaku ekonomi sendiri merupakan pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi dan harus ada dalam perekonomian suatu negara. Pemberian subsidi oleh pemerintah, penetapan harga bahan bakar, penentuan tarif impor adalah contoh peran rumah tangga pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Selanjutnya, kegiatan pemerintah sebagai pelaku ekonomi itu ada sebagai produsen, konsumen, distributor, dan pengendali ekonomi. Yang sebagai produsen ini, kegiatan yang diproduksi dilakukan pemerintah itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat demi terwujudnya kemakmuran rakyat. Peran pemerintah sebagai produsen ini dilakukan melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya, sebagai konsumen, dalam mengelola negara dan menjalankan pemerintahan, pemerintah membutuhkan barang dan jasa. Maka dari itu, mereka itu menjalankan kegiatan produksi. Contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan adalah membayar gaji, membayar uang pensiun, dan pembiayaan kegiatan rutin pegawai. Ada juga pemberian subsidi, penggunaan tenaga ahli kebijakan, serta pembayaran atau pembiayaan rutin seperti listrik, air, kantor, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir mengenai distributor.
Sebagai distributor, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyalurkan barang dan juga jasa. Kegiatan distributor ini yang dilakukan pemerintah misalnya adalah menyalurkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan bantuan sosial atau bansos. Sebagai pengatur perekonomian, selain melakukan kegiatan-kegiatan pokok ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pengatur perekonomian. Peran pemerintah sebagai pengatur perekonomian itu adalah membuat berbagai kebijakan yang bertujuan agar kegiatan ekonomi berjalan sehat dan tidak merugikan rakyat. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai bagan-bagan yang terdapat dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Itu ada pemerintah dan rumah tangga, kemudian ada peranan pemerintah dalam perekonomian, adanya kebincangan-kebincangan dalam mekanisme pasar, kemudian ada eksternalitas, public goods, dan juga macam kegiatan pemerintah. Nah, sampai di situ saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memenuhi tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.